pasukanku akan bergerak kembali. Memang sudah wayahnya ya. Apa Anda tahu setelah ini apa tugas Anda selanjutnya? Sudah jelas, kami ditugaskan ke arah timur jauh. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari makna lewat air mata, dan semuanya keluar menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sapu jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar bukan untuk menguasai alam, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan sapu jagat menyapu gelap, menjemput cahaya. Kami memohon ya Allah, semoga dari diri dan doa dan diri kami, kami yang berikan yang mengulang, kami serta ya Allah, untuk semua penyakit, baik itu lembut sakit dari dasar tubuh kami ya Allah. Kami meminta untuk dikeluarkan lewat utahan, lewat teriak, lewat menjawa, lewat air mata, semuanya keluar lewat utahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Malam Sapu Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Sapu Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang mengunggah, sedulur pada Sapu Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya ditemani sama Ustaz Jahri, dan insya Allah malam hari ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait salah
satu kejadian yang baru-baru ini terjadi, yaitu gempa yang ada di tanah Jawa, ya, tepatnya di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan junggul kami Sanghyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya benteng itu bumi dan semua keluarga yang ada di rumah, termasuk orang yang menonton video ini, semua tidak ada efek dari mediumisasi kalian sampai mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terlapis cahaya saya Nur Cahaya Nirwana sampai mediumisasi ini selesai. Hanya energi yang saya bayar yang bisa masuk dan tubuh. Jika ada jin fasik, iblis, setan semua yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika masuk otomatis akan hancur, terkurung ke bumi habis sebelum sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan menjungkur kami Sanghyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengadakan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang gempa yang terjadi di daerah Pacitan, Jawa Tengah. Yang mengetahui itu, yang bisa menjelaskan itu, saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Energinya menyelesaikan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sebelumnya, siapa ini? Dari golongan apa? Dari golongan bangsa jin. Kamu sosoknya tinggi besar ya? Suaranya menggelegar. Kurang rasa sih. Tapi belum muslim ya? Belum. Kamu ada tugas? Sudah. Ada yang mau memuslimkanku. Oh, sudah ada yang mau memuslimkan. Tapi aku menolaknya. Kenapa? Karena kami mendapatkan tugas di bawah laut. Oh. Siapa yang memberikan tugas kepada para leluhur yang di alam atas?
kami mendapatkan tugas itu untuk memberi suatu peringatan kembali. Berarti gempa yang terjadi ini ada hubungannya sama Anda? Jelas ada, karena kami mengeliling dari daratan sampai di bawah lautan. Memang peringatan apa sampai Anda itu tidak mendengar pasukanku yang gemuruh memberi suatu suara? Itu adalah kedatangan pasukanku ke daerah yang terjadi. oh, jadi suara gemuruh itu Itu tandanya pasukanku datang. nah ini Itu akhirnya terjadilah. gempa itu. Ya, karena guncangan itu dari seluruh pasukanku. Memang ada tugas dari leluhur Anda dan pasukan Anda mengembangkan tanah Jawa. Peringati apa? Memang manusia di sana. Ya, sudah jelas. Kenapa di tahun ini tidak diberikan daerah demi daerah, tidak dikunjungi? Tidak disinggahi oleh sang penguasa. Tapi Anda tahu kalau ada suatu acara Ya, kami sudah menunggu kedatangannya beliau, tapi tidak kunjung datang. datang di Iya. tahun ini. Iya, karena beliau sedang ada tugas. Ya memang sudah. Itu pertanda pasukanku akan bergerak kembali. Memang sudah wayahnya. Apa Anda tahu setelah ini apa tugas Anda selanjutnya? Sudah jelas kami ditugaskan ke arah timur Jawa. Kenapa aku diarahkan ke situ, menduduki tempat itu? Kami siap mendapatkan tugas. Ada apa di arah timur? Karena mereka penghuni bumi itu, penghuni daerah situ, Jawa, yang dituakan saat di zaman terdahulu kala, saat ini sudah mulai akan terjadi huru hara.
Karena beliau tidak berkunjung ke tempat itu bertanda kami bebas untuk memberikan suatu ganjaran kepada manusia yang mengabdi kepada bangsaku. Memang banyak manusia yang mengabdi ke bangsa kalian, menyembah ke bangsa banyak di tempat itu. akan kuberikan huru-hara itu terjadi karena ulah merekanya sendiri. Mereka tidak mengetahui hal itu. Tapi harusnya mereka tahu kalau mereka itu salah di luar syariat Islam. Lihat, di pesisir laut pun terjadi, di pegunungannya pun terjadi. Persembahan mereka kepada bangsa kami. Sudah terlihat jelas. Sudah terlihat. Memang jika sampai berita kepada Anda, apa akan parah? Apa akan lebih parah dari ini? Itu semua tergantung manusianya. Jika manusia itu menyadari kesalahan yang mereka lakukan, maka Sang Pencipta pun akan mengutus mendatangkan paku bumi para wali yang akan dibangkitkan merasuki jasad manusia kembali. Maksudnya mereka jika menyadari hal itu, huru-hara yang besar tidak akan terjadi. Kami akan mundur jika sudah ada yang terkuat, yang susah untuk dikalahkan. tapi saat ini belum ada. Kenapa belum? Hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja manusia yang mempunyai hal itu. Padahal di sana itu banyak sekali tempat-tempat kiai-kiai, pondok pesantren itu di sana banyak. Itu semuanya hanya mengibarkan jubah kebesarannya saja, ingin terlihat oleh manusia sekitarnya, ingin haus tentang kekuasaan. Pujian dari sesama manusia. Semuanya ada pasukan
bangsa kami yang merasuki jasadnya. Memang tugas Anda seperti itu. Tapi tugas Anda itu kan dijalankan setelah ada persetujuan sidang di atas. Tidak semaunya Anda sendiri ya. Itu baru di bawah langit kami berkuasa di alam kahyangan. Itu di bawah langit kekuasaanku, walaupun di atas. Tapi kami belum bisa ke atas sana karena penjaga lebih dari kekuatanku. Kami tidak bisa. Dalam kahyangan itu adanya di bawah langit. Dan semuanya penguasa dari bawah. Di bawah Jawa. Itu mereka yang akan meneruskan kisah dari zaman dahulu, karena semuanya tinggal di tanah Jawa. Kisah apa? Sudah ada di zaman dahulu. Ada kisahnya. Tanah Jawa itu adalah peradaban yang pertama. Sudah jelas, karena bangsa kami pun sudah menguasai. Tapi tetap ada tugasnya masing-masing. Ada di Swarga Loka untuk mengumpulkan para leluhur-leluhur yang tersesat. Dan di bawah ada petugas untuk menimbulkan huru-hara bagi manusia yang ingin menjunjung suatu kebenaran akan diguncangkan secara lahiriah di tanah Jawa ini, karena itu semuanya sudah tugasku. Tadi Anda bilang ada sosok yang akan meneruskan kisah itu ada di tanah Jawa. Apa sosok itu manusia atau dari bangsa kalian? Bangsa manusia. Oh, bangsa manusia. Apa sosok itu sudah terlahir saat ini? Sudah kukatakan tadi awal pun. Jika penguasa tidak berkunjung ke suatu tempat, tidak menanamkan suatu paku bumi, itu jelas bangsa kami akan menjalankan tugasnya. Akan menimbulkan huru-hara bagi manusia, dan akan sedikit demi sedikit dan akan terjadi guncangan baik di jasad manusia ataupun di buminya. Astagfirullah. Memang tahun ini belum pasukanku sudah siap. Sudah semuanya di bawah lautan.
Tapi pasukan kamu dan kamu sendiri juga menunggu perintah, tidak seini kan. Cuman saya penasaran, apa yang Anda tadi ceritakan terkait alam kayangan yang di bawah langit, dan ada pintu masuk dari alam nyata ke alam kayangan. Itu sudah jelas ada dari zaman ke zaman. Dari peradaban dahulu kala pun sudah ada Pintu masuknya. Apakah manusia biasa atau manusia itu bisa masuk ke alam kayangan lewat pintu itu? Ya, kenapa banyak manusia yang tersesat? Mereka mengadu domba dan menyesatkan, dimasukkan ke pintu jalur-jalur yang akan secara halus, secara tidak langsung mereka tidak mengetahui bahwa sudah disesatkan. Yang tadi ada bilang leluhur yang tersesat itu. Ya, itu sudah. Tersesat. Mereka nyaman di ranah pintu-pintu kesesatan. Mereka merasa timbul rasa keilmuan, sudah bisa masuk ke alam gaib, ke alam kayangan. Itu semuanya tipu daya kami. Apa yang dimaksud dengan swarga loka itu? Ya, Leluhur yang tersesat itu. Sungguh bodohnya manusia. Ya, itu semuanya tertipu, terjerumus. Apa Anda mau berkenan mengatakan kepada saya di mana letak pintu kayangan itu sebenarnya? Banyak. Ya, di Jawa, arah timur dan arah tengah. 3 titik itu semuanya pun ada. Tergantung memilih ada. Jika ingin disesatkan atau dibenarkan. Benar, masa milih yang sesat? Tapi tidak apa-apa. Jelas kami banyak yang akan mengaku-ngaku. Apa cirinya? Kenapa manusia saat ini banyak mengaku keturunan para nabi? Itu tipu daya kami semua yang sudah masuk ke pintu itu. Astagfirullahaladzim. Karena mereka sudah memilihnya dan mereka merasa benar. Tidak ada yang bisa menyadarkannya, karena mereka sudah merasa paling benar. Sudah kubuktikan mereka adalah tetesan darah dari Kanjeng Nabi. Padahal itu semua kesesatan, dan timbul pasukan bangsa iblis pun merasuki jasadnya. Membuat suatu kekuatan yang dahsyat. Kenapa sampai membawa-bawa para keturunan Nabi? Karena itu semua mengetahui. Sudah terlihat jelas kelemahannya, yaitu ingin dipuji, ingin kekuasaan,
semuanya lemah dengan mengatasnamakan keturunan para wali ataupun para nabi. Akan menghormati, akan menjunjung tinggi. Tapi itu ya lihat saja jika mereka tidak ada yang sadar dengan kenyataannya akan terjadi huru-hara yang sangat besar jika mereka tidak sadar dan tetap mengambil suatu kesimpulan dan suatu tujuan. Sifat-sifat rasa itu semuanya mempunyai kekuasaan bangsa kami kini yang tertua, yaitu bangsa Jajil iblis. Bahkan akan dibantu kekuatan dari Dajjal. Sudah sejauh itu mereka melakukan semuanya ada tahapan-tahapannya. Jika mereka punya rasa menengah, itu mengaku sebagai wali. Jika masa mereka mempunyai rasa yang tingkat tinggi, itu kekuatan dari bangsa iblis. Kadang tidak tahu dia memiliki keilmuan, kekuatan, ternyata atau karomah itu dibantu oleh bangsa iblis. Itu kan kadang susah untuk dibedakan. Kami pun sudah jelas mengambil tugas ini. Kenapa kami tidak bisa dan tidak mau dimuslimkan? Karena kita menjalankan tugas, saya paham. Cuman seumpama saya ingin melihat tentang leluhur yang tersesat di surga loka itu, kenapa bisa seperti itu? Lihat saja di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak. Jika kalian ingin mengetahui secara langsung tempatnya, saya ingin coba melihat. Itu semuanya akan ditunjukkan dengan sendirinya. Gerbang gaib menuju surga loka itu posisinya di mana, Pak? Saya dikasih gambaran. Atau enggak, kalau kesana saya. Itu ada petugasnya. Kamu panggil sendiri. Penjaganya. Sampaikan sama penjaganya saja. Nanti akan kusampaikan. Pasukan Sang Yang Murca yang Ngelana akan kesana mengetahui. Silakan. Nanti akan ku beritahu mereka. Setelah itu sampai kasih isyarat kepada kami. Aku tidak tahan di jasad ini. Kalau muslim, tidak kamu keluar dengan baik-baik. Allahu'alam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya itu, keterangan itu sangat mendebarkan hati saya, membuat saya itu merinding. Ada hubungannya dengan pengakuan para nasyab tentang zuriat Nabi, dan juga ada hubungannya dengan huru-hara yang akan terjadi. Untuk sedulur pada bangsa Jagat bisa diambil hikmahnya, silakan
ulang lagi videonya, diambil, dimaknai, dicernati masing-masing, dan semoga ini bisa menjadi membuat kesimpulan pada diri Anda sendiri agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama pada orang-orang yang memiliki sebuah kemampuan atau pemimpin masyarakat ataupun dari golongan apapun, setidaknya jangan sampai melakukan kesalahan, tetap di jalur yang Allah ridhoi sehingga terhindar dari sesuatu hal yang tidak baik ataupun bala bencana nantinya. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kami semua dan pengetahuan baru terkait leluhur yang tersesat, dan itu menjadi penasaran kepada saya terutama ya. Jika tersesat seperti halnya manusia, jika tersesat terus kita arahkan dan ada takdirnya, ada hidayahnya, orang itu akan kembali ke jalan Allah. Mungkin sama juga sama dengan leluhur yang tersesat itu, jika kita arahkan mungkin akan kembali dan bisa untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya setidaknya kita berusaha, hasilnya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.